Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Ii, guru SD. Good morning my student. How are you today? I hope you to get a happiness with your family members. Okay, in this time I will teach you about English language entitled Living in Village. Mengapa kita harus belajar itu? Mengapa kita harus belajar tentang living in a village, yaitu pedesaan? Nah, I hope you can say, read, and write more about vocabulary of living in a village. Saya ingin kalian itu bisa berkata, bisa membaca, bisa menulis tentang kosakata yang berhubungan dengan pedesaan. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada bacaan Mr. Sarjono. Let's go to read together. Mari kita baca bersama-sama. Mr. Sarjono. Mr. Sarjono is a farmer. He is a rich man. He has many bulls and cows. He also has a wide area of rice field. He is very kind. He likes helping poor people. Mr. Sarjono likes working hard. Every morning he goes to the rice field. He cultivates his land. He grows rice and vegetables. His neighbors help him. Sometimes his children and his wife help him in the rice field. Mr. Sarjono is very happy to be a farmer. He can send his children to the university. Nah, ini artinya ya, Pak Sarjono itu seorang farmer, itu seorang petani. He is a rich man. Ia seorang petani yang kaya. He has many bulls and cows. Ia mempunyai sapi laki-laki dan perempuan. He also have a wide area, a rice field. Ia mempunyai sawah yang luas. He is very kind. Ia seorang yang baik hati. He likes helping poor people, karena suka menolong rakyat yang miskin. Mr. Sarjono likes working hard. Ia bekerja keras. Every morning, setiap pagi, Pak Sarjono itu pergi ke sawah. Ia cultivate ini mengolah sawahnya. Ia menanam padi dan sayur-sayuran. His neighbor ini tetangga ya, help him, membantu dia. Beberapa waktu anaknya juga, istrinya juga membantu dia di sawah. Nah, Mr. Sarjono atau Pak Sarjono is very happy to be farmer. Dia sangat bahagia, sangat senang menjadi seorang petani. He can send his children. Ia dapat menyekolahkan anak-anaknya di universitas. Okay. Answer the question. What is Mr. Sarjono's job? Apa pekerjaan Pak Sarjono? Nah, ini karena pertanyaannya is, jawabannya nanti pasti ada is-nya ya. He is a farmer. Is. Ya, Pak Sarjono ini kan seorang laki-laki menjadi he. He is a farmer. Ya, seorang petani. Is he a rich man? Nah, ini ada is, pasti ada is-nya nanti jawabnya. Yes, he is. Apakah dia seorang laki-laki yang kaya? Iya, karena sawahnya luas. Number 3. Does he have a lot of cows and bulls? Apakah Pak Sarjono ini mempunyai beberapa sapi perempuan dan laki-laki? Karena pertanyaannya does, jawabnya nanti does. Yes, he does. Number 4. Is he a kind man? Apakah dia seorang yang baik? Karena di sini pertanyaannya he, jawabnya pasti ada he-nya. Yes, he is. Number 5. Who does he like to help? Karena di sini does, jawabnya nanti ada
Oh, bukan ya, yang ditanya ini siapa ya? Siapa ya? Jawabannya seseorang ya. He likes helping poor people. Oke, kita lanjutkan. Match the words with the pictures. Nah, ini disuruh mencocokkan ini ya, kata-kata ini dengan picture, gambar. Ini sapi laki-laki, sapi perempuan, ini petani, ini sawah, ini mengolah sawah. Nah, ini bowl, a bowl, ya, satu. Cow, a cow, ya. A farmer, a farmer. Rice field, rice field. Cultivate the land, cultivate the land. Match the word with their meanings in Indonesian. Artinya nang Indonesia, disuruh mencocokkan ya. Match ini cocokkan. Kind, 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 baik hati. Send, send, mengirim. Happy, happy, senang. Buffalo, kerbau. Help, membantu. Grow, tumbuh. Rich, kaya. Plant, menanam atau tanaman. Like, suka. People, orang. Choose the correct verb in brackets. Di dalam kurung, disuruh memilih di dalam kurung mana yang betul ya. Correct ini betul, choose itu pilih. Brackets ini kurung. Number 1. He have or has many balls and cows. Ya, he has. Number 2. Mr. Sarjono do not or does not go to school because he goes to the rice field. Does not. Number 3. I need or needs some money to buy a hoe. Saya memerlukan beberapa uang untuk membeli cangkul ya. A hoe, sebuah cangkul. I need. No needs, but I need. Number 4. Ani have or has 2 buffaloes. Has. Ani mempunyai 2 kerbau. Number 5. They go or goes to a village of Batu. Desa di Batu. Sebuah desa di Batu. Go. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dari kata-kata dari kalimat tadi ya, ini kita supaya kalian itu paham ya penggunaan have dan has. Nah, ya. He have atau has many balls and cows. Nah, kalau di sini he, she, it menggunakan has. Ini yang perlu diingat. I, you, they, we. Ini kalau memang ingin memudahkan, ingat-ingat ya. You, they, we. Nah, gitu ya. I, you, they, we. You, they, we. Nah, ini menggunakan have. Nah, jadi he. Nah, kita sudah tahu di sini he menggunakan have apa has. Pasti karena di sini sudah ada berarti he has. Nah, have-nya kita tutup. Jadi he has many bulls and cows. Contoh nomor 1 lainnya. They. Nah, they di sini sudah ada. Nah, kita pilih have apa has? Ya sudah jelas ya. Di sini have. Nah, berarti has-nya kita tutup. They have many bulls and cows. Nah, sekarang yang nomor 2 tadi, Mr. Sarjono do not apa does not go to school because he goes to the rice field.
Nah, Pak Sarjono itu adalah nama orang laki-laki. Orang laki-laki itu adalah he. Kalau orang perempuan adalah she. Ya, kalau benda adalah it. Berarti Pak Sarjono ini adalah he. Nah, kalau he di sini ada penggunaan he, she, it menggunakan does not atau doesn't. I, you, they, we atau you, they, we menggunakan do not atau don't. Nah, jadi jelas Pak Sarjono ini menggunakan apa? Nah, kalau sudah kelihatan Pak Sarjono itu adalah he, berarti menggunakan does not. Berarti don't-nya kita tutup. Nah, nomor 2. You ada di sini menggunakan do not, berarti does not-nya kita tutup. You do not atau you don't go to the rice field. Masih nomor 2 contohnya she. Di sini ada she. Berarti she menggunakan does not atau doesn't. Berarti don't-nya kita tutup. Mudah kan? Nah, sekarang yang nomor 3. 3 ini bentuknya S dan verb 1 atau verb 1 ya. I, you, they, we menggunakan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. He, she, it menggunakan verb S or es, S atau es. Nah, sekarang di sini ada I. I menggunakan verb 1, berarti bukan S ini ya, yang berarti yang menggunakan ini. I need some money to buy a hoe. Nah, ini dicoret. Masih contoh di nomor 3. Agus, nah Agus ini adalah seorang laki-laki, biasanya he. Berarti he menggunakan S, berarti yang need-nya kita coret. Jadi Agus needs some money to buy a hoe. Nah, masih contoh di nomor 3, you ada di sini. Verb 1, berarti beban yang ini. Nah, need-nya kita hapus. Mudah kan? Nah, ini adalah rangkuman dari itu tadi ya, pola kalimat. Kalimat positif menggunakan verb 1 untuk I, you, they, we. Dan verb S or es untuk he, she, it. Kalimat menyangkal atau kalimat negatif itu menggunakan do not atau don't atau does not atau doesn't. Do not, don't digunakan untuk subjek I, you, they, we. Does not atau doesn't digunakan untuk subjek he, she, it. Kalimat bertanya menggunakan do atau does. Do digunakan untuk subjek I, you, they, we. Does digunakan untuk subjek he, she, it. Nah, ini contohnya ya. Contoh kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau pertanyaan. Positifnya, he goes. Mengapa he goes? Karena he ini yang tadi itu sudah bentuk he itu menggunakan kata kerja bentuk S. Berarti he goes to the rice field every morning. Nah, subjeknya mana? He. Kemudian verb S-nya goes. Jelas ya? Nah, sekarang dirubah menjadi kalimat negatif. He does not, ya, he does not, go-nya kembali ke bentuk pertama. He sebagai subjek, does not ini doesn't ya, kemudian go verb 1. Dirubah menjadi kalimat pertanyaan atau interrogatif. Does he go? Nah, ya. Does pertama, kemudian subjek, kemudian verb 1. Nah, mudah kan? Nah, verb S or es untuk he, she, it. Don't forget it. Don't forget. Oke? Lanjut. Sekarang, they go to the rice field every morning. They go. Ya, they tadi kan menggunakan verb 1.
Nah, kalau menggunakan verb one, kata kerja bentuk pertama, itu kata bantunya untuk membuat kalimat pertanyaan dan kalimat negatif itu menggunakan do. Ya, subjeknya they, verb one, go. Nah, ini negatifnya they do not atau they don't go. Subjeknya they, do-nya ini go verb one. Kalimat pertanyaan do ditaruh di depan do they go. Nah, do-nya pertama subjek, kemudian verb one. Mudah, saya kira mudah. Verb one untuk I, you, they, we. Don't forget. Nah, kiranya itu yang bisa Bu I sampaikan. If I have a mistake, so I say sorry. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.